Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan beresum atau merangkum pelajaran filsafat umum pada pertemuan yang ke-13 kalinya, yang mana di dalamnya membahas tentang logical fallacy, kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir atau fallacy adalah kesalahan dalam berargumen yang mengarah pada kesimpulan yang salah. Fallacy dibagi menjadi dua kategori, yaitu formal dan informal. A. Kesalahan berpikir formal. Kesalahan ini terjadi karena pelanggaran aturan logika formal. 1. Fallacy of four term. Fallacy of four term menggunakan 4 term dalam silogisme yang salah. Contoh, orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang yang panu harus diasingkan. Yang kedua yaitu fallacy of undistributed mild. Tidak ada term penengah yang mencakup keseluruhan. Contohnya, Fahri perokok aktif karena ia punya penyakit paru-paru. Yang ketiga yaitu fallacy of illicit process. Premis tidak mencakup tetapi kesimpulan mencakup. Contoh, gajah binatang, ular bukan gajah, berarti ular bukan binatang. Yang keempat yaitu fallacy of two negative premises. Kesimpulan dari dua premis negatif. Contohnya yaitu semua buku Charlie Anwar tidak mudah dipahami. Jadi semua buku Charlie Anwar adalah buku filsafat. Yang kelima yaitu fallacy of affirming the consequent. Membenarkan akibat untuk membenarkan sebab. Contohnya, jalan macet, berarti ada demonstrasi. Yang keenam yaitu fallacy of denying the antecedent. Menolak sebab dan menyimpulkan akibat tidak terjadi. Contoh, presiden tidak datang, jadi orang tidak ramai. Contohnya, presiden tidak datang, jadi orang tidak ramai. Fallacy of disjunction. Mengingkari alternatif dan menyimpulkan yang lain benar. Contoh, Ani di Kudus karena dia tidak di Jepara. Yang kedelapan, fallacy of inconsistency. Tidak konsisten antara premis dan konklusi. Contohnya, tugas saya sudah sempurna, tetapi masih ada yang kurang. B. Kesalahan berpikir informal. Kesalahan ini terjadi tanpa melanggar aturan formal, namun kesimpulannya tetap salah. Fallacy of hasty generalization. Menarik kesimpulan umum dari kasus sedikit. Contohnya, dia seorang muslim, pasti jahat. Fallacy of forced hypothesis. Memaksakan praduga tanpa bukti. Contohnya, pegawai terluka karena berkelahi dengan istrinya. Yang ketiga yaitu fallacy of begging the question. Premis dan konklusi saling mendukung tanpa bukti. Contohnya, pengacara X hebat karena terkenal. Fallacy of circular argument. Argumen yang berputar. Contohnya, kampus menurun karena mahasiswa malas. Mahasiswa malas karena kampus menurun.
fallacy of argumentative lab, melompat ke kesimpulan tanpa dasar jelas. Contoh, ia kelak jadi guru besar karena orang tuanya kaya. Yang keenam, fallacy of applying to authority, mengandalkan otoritas yang tidak relevan. Contohnya, Sampo baik karena Agnes Monica bilang begitu. Yang ketujuh, fallacy of applying to force, menggunakan kekuasaan untuk mendukung argumen. Contoh, aku sudah kuliah 5 tahun, jadi pendapatku lebih benar. 8. Fallacy of abusing, menyerang pribadi lawan pribadi, menyerang pribadi lawan bicara. Contohnya, pendapatnya tidak perlu didengar karena dia seorang pembunuh. Yang ke-9, fallacy of ignorance, menganggap sesuatu benar karena tidak ada bukti yang membantah. Contohnya, kau tidak bisa membuktikan setan tidak ada, jadi setan pasti ada. Fallacy of complex question, pertanyaan jebakan. Contohnya, apakah kamu sudah berhenti memukuli istrimu? Yang ke-11, fallacy of oversimplification, penyederhanaan alasan. Contoh, dia pandai karena banyak teman. Yang ke-12, fallacy of accident, menetapkan sifat yang tidak berlaku umum. Contohnya, hari raya Imlek tahun lalu hujan, jadi besok hujan. Fallacy of irrelevant argumen yang tidak relevan. Contohnya, pisau silet lebih berbahaya dari peluru. 11. Fallacy of false analogi, analogi yang salah. Contohnya, manusia butuh makanan untuk hidup, sepeda motor juga butuh makanan. 15. Fallacy of appealing to pity, menggunakan balas kasihan untuk mendukung argumen. Contohnya, dia membunuh orang tuanya, tetapi kasihan karena dia yatim piatu. Kesalahan berpikir karena penggunaan bahasa. Kesalahan ini terjadi karena ketidaktepatan penggunaan kata atau kalimat. 1. Equivokasi, kata dengan arti berbeda dalam konteks yang sama. Contohnya, Johnny Depp adalah bintang, jadi dia berada astronomis. Jadi dia benda astronomis. Contohnya, Johnny Depp adalah bintang, jadi dia benda astronomi. 2. Ambiboli, frasa ambigu. Contohnya, gadis cantik itu membawa 3 potong pakaiannya yang baru. Yang ketiga yaitu aksentuasi, penekanan kata yang salah. Contohnya, ibu, ayah pergi, bisa berarti pemberitahuan kepada ibu. Yang keempat yaitu komposisi, penyebut sesuatu secara kolektif yang seharusnya disebut individu. Contohnya, isi buku itu pasti politis. Yang kelima yaitu divisi, menyebut suatu secara individual yang seharusnya kolektif. Contohnya, setiap bagian mobil berat, jadi mobil pasti berat.
Kesalahan-kesalahan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap logika dan penggunaan bahasa untuk menghindari kesimpulan yang salah. Mungkin itu saja dari saya. Resum filsafat atau rangkuman ilmu filsafat pertemuan yang ke-13. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.